Halo Tribuners, selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast bersama saya Virgi Dainas. Hari ini udah gak sabar sekali, kita akan membahas tema yang menarik sekali. Karena hari ini temanya adalah SMK Negeri 5 Pontianak mempertahankan Adiwiyata Nasional. Hari ini kita akan membahas ini secara jelas bersama narasumber yang udah pasti menjadi salah satu terhubungnya nih SMK 5 menjadi Adiwiyata Nasional. Namun sebelum itu Tribuners, Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang menitik beratkan pada lingkungan dan memiliki program nyata untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan dalam kegiatan belajar mengajarnya. Setiap tahunnya selalu dilaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan Adiwiyata di tingkat kabupaten atau kota, provinsi hingga nasional. SMK Negeri 5 Pontianak konsisten menjadikan sekolah tersebut sebagai sekolah Adiwiyata. Hari ini kita sudah ada narasumbernya, yaitu Kepala SMK Negeri 5 Pontianak atau penanggung jawab dari Adiwiyata, yaitu Ibu Hajah Milu Hatriwati, SPD MPD. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Iya, alhamdulillah sehat luar biasa. Ini saya manggilnya Ibu Milu atau Ibu Hatriawati? Bu Milu aja. Bu Milu ya, ini Bu Milu ini cantik sekali, aslinya sudah modis sekali nih ya Ibu ya. Udah siap hari ini untuk diwawancara ya pasti Ibu ya. Insya Allah siap. Baik Bu, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih Bu. Kira-kira kesibukan saat ini di sekolah selain pastinya kepala sekolah ya Bu. Kira-kira kesibukan menjadi kepala sekolah itu apa aja sih Bu? Terima kasih Mbak, untuk sekolah kami ya memang setiap hari selalu sibuk ya di jam-jam pembelajaran, pasti ada kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian untuk semester genap kemarin kami juga sibuk dengan melakukan program SMK Pusat Keunggulan. Kebetulan SMK kita juga mendapat gelar SMK Pusat Keunggulan yang pada tahun 2021 itu di bidang perhotelan. Jadi memang Desember ini kita masih sibuk, ada kelanjutannya lagi program tersebut. Mendapatkan bantuan lagi untuk melanjutkan program SMK PK untuk lanjutan di bulan Januari sampai dengan Desember. Dan untuk sehari-hari tetap sibuk juga sih siswa ya, selain belajar mengajar juga itu menjalankan program Adiwiyata. Ya ada setiap Jumat kita ada bersih-bersih sebulan sekali, menata lingkungan seperti itu. Iya. Jadi pemirsa Tribuners, jadi kesibukannya kepala sekolah kayak kepala sekolah pada umumnya ya Bu ya, memantau, mengawasi dan melaksanakan program-program yang sudah berjalan di sekolah. Ini saya jadi kangen sekolah loh Tribuners. Ini ingat sekali dengan sekolah kalau hari Jumat bersih-bersih. Seru sekali ya Ibu ya. Baik, bisa diceritakan Bu alasan SMK Negeri 5 ini ikut dalam program sekolah Adiwiyata? Iya. Sebenarnya SMK 5 itu mengenal program Adiwiyata sudah cukup lama ya, semasa saya juga belum bertugas di sana. Itu di tahun 2015 itu skala kita mendapatkan penghargaan sekolah Adiwiyata di tingkat kota Pontianak. Nah, itu. Kemudian di tahun berikutnya lagi di tahun 2016 SMK 5 juga mendapatkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Berlanjut tahun berikutnya lagi kita mendapatkan lagi penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Jadi sampai sekarang gelar itu masih ada, kemudian harus kita pertahankan. Kenapa? Karena nanti di bulan September 2023 ini itu akan segera berakhir. Makanya kita harus pertahankan itu. Ini Tribuners menarik sekali. Jadi untuk mendapatkan Adiwiyata Nasional ini SMK Negeri 5 Pontianak juga melalui proses dulu Bu ya. 2015 sebagai tingkat kota Pontianak dulu, lalu 2016 sebagai tingkat provinsi, dan 2017 mendapatkan puncaknya di tingkat nasional Bu ya. Alhamdulillah. Dan September 2023
2023 ini akan berakhir dan inilah tugas dari SMK Negeri 5 Pontianak untuk kembali mempertahankan Bu ya. Karena ini sebagai suatu kebanggaan tersendiri bagi sekolah pastinya Bu ya. Ya pasti kebanggaan kami semua warga sekolah. Siapapun yang ada di lingkungan sekolah itu akan merasa bangga, tapi kebanggaan itu kita harus dengan lakukan sesuatu tadi, mempertahankan apa yang diharapkan oleh program Adiwiyata harus kita laksanakan. Iya benar sekali, karena untuk mendapatkan Adiwiyata itu tidak bisa dilakukan sendiri Bu ya, tapi seluruh elemen yang ada di sekolah juga turut berpartisipasi, termasuk siswa-siswinya. Karena memang objeknya siswa. Kalau kita hanya mendampingi, ayo menggerakkan, tapi yang melaksanakan sepenuhnya itu adalah siswa. Iya, ini menarik sekali ya Tribuners. Saya jadi ikutan bangga sebagai warga Pontianak karena SMK Negeri 5 menjadi Adiwiyata Nasional ya Bu ya. Baik Ibu, mengapa kita semua harus mendukung program Adiwiyata ini Bu? Kembali lagi karena program Adiwiyata ini melibatkan dan berdampak untuk semua warga sekolah, intinya dari kita untuk kita semua. Jadi berarti kita harus sangat penting loh mempertahankannya, melaksanakannya, yaitu kita harus mendorong semangat para peserta didik dalam menjaga lingkungan sekolah. Jadi dia juga harus bertanggung jawab tuh, peserta didik kita, siswa kita ya harus bertanggung jawab terhadap alam di sekitarnya, baik itu di lingkungan sekolah, dan nanti itu juga di luar sekolah, sehingga sikap perilaku itu akan menjadi karakter anak-anak. Mungkin dari hal terkecil dulu ya Bu, jangan buang sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Walaupun sampah yang kecil-kecil Bu ya, kayak permen jangan buang sampah sembarangan. Ini karena bisa mempengaruhi kualitas sekolah Bu ya. Jadi kita membiasakan peduli bersih. Nggak ada sampah di sekolah kita. Ini menjadi menarik sekali. Mungkin Tribuners yang menyaksikan saat ini anaknya sedang SMP mau menuju sekolah, ini sudah mungkin mempersiapkan yang terbaik nih untuk sekolah anak-anaknya nih, dari lingkungan, dari kurikulum mengajar bagaimana prosesnya. Baik, kalau kita bisa mengulas kembali nih Bu, kira-kira kan Adiwiyata ini kan mungkin bagi Tribuners yang awam gitu, kira-kira ciri-ciri sekolah Adiwiyata ini seperti apa sih Bu? Sekolah Adiwiyata itu kan merupakan sekolah yang berbudaya lingkungan ya, terus sekolah yang mengutamakan rasa kepedulian kita semua terhadap pelestarian lingkungan, baik warga sekolah maupun warga di sekitar sekolah kita. Jadi dia mempunyai sejumlah program yang berbasis lingkungan memang. Jadi sehingga kita dihadapkan itu kita memasuki area gedung sekolah tersebut sudah merasakan lingkungan sekolah yang sehat, yang bersih, indah dipandang mata. Itu salah satunya kalau secara umum kita lihat. Iya, ini ciri-ciri sekolahnya memanglah sekolah yang dekat sama lingkungan ya Bu ya, yang selalu mengedepankan lingkungan sebagai proses dari mengajar dan diajar ya Bu ya. Ini menarik sekali Tribuners. Lalu Bu, kira-kira implementasi yang dilakukan di lingkungan sekolah untuk mewujudkan program Adiwiyata ini apa saja? Di dalam pengimplementasian program kegiatan Adiwiyata itu sekolah kita membuat suatu perencanaan, ada suatu pelaksanaan, ada evaluasi. Jadi kita harus merencanakan apa sih harus kita lakukan. Udah kita siap programnya, baru kita actionnya melaksanakan kurikulum tersebut yang tentunya berbasis lingkungan. Kemudian ada kegiatan berbasis partisipasi dan pengelolaan sarana dan prasarana. Itu semuanya kita buat suatu program dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan kita evaluasi semua. Udah kita rencanakan, nah ini harus kita kerjakan nih. Nanti tentu kan kita evaluasi tuh, di mana sih ada hal-hal yang kita belum. Nah itu nanti harus kita gerakkan lagi di tahun berikut. Jadi dia sistemnya berkelanjutan. Jadi sistemnya sustainable ya, berkelanjutan. Ini menarik sekali ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira apakah sekolah juga memiliki kurikulum khusus terkait Adiwiyata ini? Mungkin bisa dijelaskan Bu? Kalau namanya sekolah Adiwiyata berarti dia harus memiliki kurikulum tersebut Mbak. Dimana kurikulum Adiwiyata itu tetap dia terintegrasi dengan kurikulum mapel-mapel yang lain. Ya, jadi dia juga tidak berdiri sendiri, ini kurikulum Adiwiyata, ini kurikulum mapel ini, tetapi dia terintegrasi di dalam proses pembelajaran itu, di rencana pembelajaran para semua guru.
Berarti ada ya Bu ya? Harus ada. Iya. Setidaknya ya di dalam itu bagaimana sih ada pelestarian lingkungan di dalam apa sih yang diintegrasikan di dalam kurikulum tersebut, di mapel-mapel yang terutama di misalkan di IPAS gitu ya. IPAS itu kan bagaimana kita budaya lingkungan di mapel itu mengintegrasikannya, bagaimana anak bisa mengetahui, ada rasa kepedulian untuk kegiatan tersebut. Baik, ini menarik sekali mengenai kurikulum khusus terkait Adiwiyata. Lalu kita akan pindah ke pertanyaan selanjutnya nih Bu, terkait Adiwiyata ini. Kabarnya SMK Negeri 5 Pontianak ini sudah menang di tingkat kota, lalu provinsi dan nasional kan tadi. Dan saat ini sedang persiapan untuk mempertahankan Adiwiyata secara nasional kan Bu. Iya. Kira-kira apa nih Bu yang direncanakan atau apa yang sudah dilakukan atau ingin dilakukan nih dari SMK 5 untuk dapat mempertahankan hal ini? Jadi kalau kita kegiatan mempertahankan ini, kita langsung melakukan gerakan lagi seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kita mendapatkan itu apa yang kita lakukan, sekarang kita lakukan terus. Yang namanya program itu kan berkelanjutan. Jadi sekarang kami juga menguatkan lagi ada pelatihan kader-kader Adiwiyata. Siapa itu kader? Itu adalah siswa. Kita menguatkan lagi. Namunnya juga setiap tahun kan siswa kan berubah, yang udah selesai datang lagi siswa yang baru. Di situ kita harus mensosialisasikan semua apa yang diinginkan sekolah kita yang berbudaya lingkungan tadi. Dan sekarang ini juga kita lagi gencar-gencarnya melakukan kegiatan itu, Mbak. Dan hari ini juga ada pelatihan kadernya itu tadi. Iya, jadi memang sekolah Adiwiyata khususnya di SMK Negeri 5 Pontianak ini sudah dibibit atau diajar Bu ya untuk anak-anak yang baru masuk, dan ketika nanti mereka sudah keluar ini tetap akan dibibitkan lagi ke anak-anak yang baru masuk Bu ya. Ini luar biasa sekali. Jadi tidak ada yang namanya tidak tahu sekolah Adiwiyata karena memang mereka sudah menerapkan sistem untuk mensosialisasikan hal tersebut ya Bu. Jadi memang namanya ini kan program harus berkelanjutan. Kita dapat penghargaan di 2017, tahun berikutnya harus langsung berkelanjutan. Siapapun pemimpinnya, siapapun siswanya, dia tahu dengan program yang berbasis peduli lingkungan ini. Baik, ini saya penasaran Bu, ini pertanyaan saya, pertanyaan tersendiri Bu ya. Kira-kira untuk organisasi lingkungan sendiri ada nggak sih Bu di SMK 5 organisasi anak-anak yang memang bergerak di bidang lingkungan, misalnya pecinta lingkungan hidup? Ada Mbak. Malah kita di dalam kegiatan siswa ini ada anak itu punya program sendiri, dan di dalam program itu ada pokja-pokjanya. Pokja-pokja masing-masing itu siswa semua. Kalau gurunya hanya sih mengarahkan, memantau, membimbing. Jadi mereka semua yang bergerak. Ini menarik sekali, memang dekat sekali dengan lingkungan ya, seperti title-nya ini ya. Betul. Baik Bu, kira-kira penasaran juga mewakili Tribuners pastinya Bu, kriteria dari penilaian untuk bisa menjadi sekolah Adiwiyata itu apa aja sih Bu kriterianya? Iya, dia juga ini, kalau namanya kriteria itu biasanya untuk penghargaan Adiwiyata meliputi berbagai kriteria dari kegiatan seperti dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 53 tahun 2019 tentang penghargaan Adiwiyata. Di antaranya harus ada punya perencanaan, Mbak, yang tadi kita katakan bahwa ada punya perencanaan gerakan PBLHS itu peduli berbasis lingkungan hidup sekolah. Kemudian ada pelaksanaannya, ada evaluasinya, tapi berhubungan dengan tadi itu gerakan peduli budaya lingkungan hidup di sekolah. Baik, ini menarik sekali. Lalu Bu, di SMK Negeri 5 ini ada tim Adiwiyata. Nah, bisa dijelaskan tidak tugasnya dari tim-tim ini apa saja sih Bu kira-kira? Tadi dikatakan bahwa tim itu kan ada pokja, ada salah satu pokja ya, itu ada salah satunya pokja kebersihan, sanitasi dan drainase. Itu memang ada tim itu, dia harus memantau, melihat bagaimana gerakan kelas yang bebas sampah. Kemudian Teplos itu bebas tempat sampah. Kita juga sudah ini, jadi di kemarin kita katakan anak-anak ayo, kita nggak boleh menciptakan sampah. Seperti ada pipat yang bikin sampah, terus ada kertas-kertas plastik dan lain macam, itu nggak ada lagi di sekolah kita. Maka saya bilang ayo kita nggak ada tempat sampah. Jadi kalau kamu menciptakan sampah, bisa ada bawa, berarti kamu harus bawa pulang. Tapi alhamdulillah sih anak-anak sekarang sedikit sudah tahu,
maka mereka membawa tempat minuman dari rumah masing-masing, tempat makanan dari masing-masing. Jadi tidak lagi nanti membawa bungkusan dari rumah, terus beli ke kantin pakai pipet, pakai kantong-kantong, itu tidak ada lagi. Setidaknya mengurangi sampah. Iya, mengurangi sampah. Itu salah satu kegiatan Pokja. Pasti banyak ada Pokja lain lagi sih Mbak. Jadi memang ada tim-timnya. Salah satu tadi katakan itu adalah Pokja kebersihan, sanitasi dan relasi. Itu semua mereka lakukan. Mereka memantau. Sekiranya mereka nanti ada misalkan sampah, misal ada yang memang tidak enak dipandang mata, mereka yang melakukan itu. Dan juga mereka terus mengkampanyekan gerakan mereka ke teman-teman yang lain. Iya, menarik sekali. Baik Bu, ada pertanyaan tambahan nih mengenai Adiwiyata dari saya pribadi. Apakah kantin itu kan turut berkontribusi Bu ya? Iya. Kira-kira kantin ini sudah disosialisasikan juga ya Bu? Sudah. Malah kalau kita di kantin itu kita punya kesepakatan kerja ya, ada yang harus mereka ketahui bahwa dalam mendukung kegiatan program sekolah yang berbudaya lingkungan, mereka nggak boleh lagi yang namanya berjualan yang tidak boleh dijual, sebenarnya menggunakan kantong plastik, menggunakan pipet, kemudian menjual minuman yang bersat itu nggak boleh lagi. Jadi memang harus yang sifatnya yang sehat lah. Yang tempatnya pun ya memang harus bersih, kemudian ya tidak menggunakan seperti tadi itu, yang plastik itu. Iya, ini kantin juga berkontribusi untuk membantu mengurangi sampah Bu ya. Karena memang menjadi sumber anak-anak jajan makan adalah di kantin Bu ya. Jadi memang kantin pun harus dapat kontribusi. Ini bisa dicontoh nih dari sekolah-sekolah yang mungkin ingin gitu menjadi sekolah Adiwiyata juga Bu ya, untuk menuruti hal-hal positif yang dilakukan sama SMK Negeri 5 Pontianak. Lalu selanjutnya Bu, apa tantangan dalam mewujudkan Adiwiyata dan mempertahankan Adiwiyata di lingkungan sekolah? Karena di balik mendapatkan title nasional pasti ada tantangannya ini Bu. Kira-kira apa tantangannya? Betul. Tantangan pasti ada ya, tapi kan kita nggak boleh mati di tantangan tersebut. Kita jumlah siswa yang cukup banyak, 887 siswa dengan jumlah juga guru yang luar biasa banyak, 56 ditambah lagi yang di luar itu. Itu memang kita harus masih sulitnya merubah mindset itu. Tetapi kan tidak semua, hanya sebagian kecil saja. Jadi masih sulit mengubah mindset siswa yang masih menggunakan kemasan plastik. Namun tentu kita punya solusi. Kita langsung nggak boleh ya nak ini segala macam udah kita harus tegur, kita larang. Memang kita harus melakukan sesuatu yang memang dibolehkan, yang tidak boleh ya nggak boleh gitu. Itu mengubah mindset sih terutama. Kemudian kadang masih juga ada tuh warga sekolah yang membawa misalnya tempat minuman isi ulang gitu kan, tidak membawa, jadi tidak membawa, masih guna pakai ini, jadi kan itu tuh enggak boleh. Oh iya Bu, kita lupa, ya namanya kita baru ya. Jadi mengingatkan, apalagi kan kita di zaman COVID yang kemarin 2 tahun itu kan kita enggak bersentuhan dengan siswa, dan sekarang alhamdulillah bisa ketemu lagi. Tentulah ada efek-efeknya juga, terutama dari siswa-siswa yang baru, yang kelas 10, mungkin pembiasaan di sana juga dia belum terbiasa, sekarang harus membiasakan itu. Itu salah satu hambatan kita, tapi kita yakin hambatan itu bukan suatu hal yang tapi kita harus mengatasinya dengan cara terus mengingatkan, terus mensosialisasikan kepada siswa tentang apa manfaatnya kalau kita tidak membuang sampah dan lain-lain. Baik, jadi ini bisa disimpulkan memang tantangannya adalah mindset Bu ya. Untuk merubah mindset ribuan atau ratusan orang itu tidak mudah Bu ya. Jadi ini yang terus dilakukan dan digencarkan oleh SMK Negeri 5 untuk merubah mindset menjadi lebih positif akan lingkungan Bu ya. Kesadaran diri, behavior, dengan caranya diedukasi ya pastinya Bu ya. Baik, menarik sekali. Lalu Bu, seperti apa peran dari siswa dan tenaga pendidik nih Bu untuk mendukung program dari Adiwiyata? Karena di dalam program Adiwiyata itu sekolah perlu melaksanakan lingkungan hidup ya, dan harus melibatkan semua. Di sana ada siswa, di sana ada guru, tentu ada punya peran masing-masing. Peran guru inilah yang memang mengingatkan siswa ya. Peran guru itu terkhusus guru mapel pendidikan lingkungan hidup dalam program Adiwiyata itu adalah dia membimbing dan serta bertanggung jawab dalam penyampaian nilai-nilai keterampilan, kemudian pengetahuan yang mengenai tadi itu, mengenai lingkungan hidup.
dia harus menyampaikan ini loh anak-anak. Jadi kan diselipkan tuh. Kalau mapel misalkan jurusan kuliner ya, mereka sering praktek. Nah, di sana terselip di rencana pelajaran mereka harus ada bagaimana tetap menjaga kebersihan. Sebelum praktek, bagaimana ruangan itu harus bersih. Terus dalam penggunaan air juga harus hemat. Selesai pakai harus mati. Listrik setelah pakai harus dimatikan juga. Itu jadi ada hal-hal yang memang yang peran guru untuk mengingatkan siswa. Jadi kalau semua guru berperan, insya Allah, walaupun kata orang tidak memudah sebelah telapak tangan ya, tapi kalau setiap hari itu ada himbauan atau peringatan dari guru, insya Allah ya anak-anak pasti ya akan ikut juga dalam keinginan tersebut. Iya, menarik sekali. Jadi memang kalau bisa dibilang siswa dan tenaga pendidik ini bekerja sama untuk mewujudkan sekolah SMK Negeri 5 lebih baik lagi di segi lingkungan ya Bu ya. Baik Bu, selain Adiwiyata, apalagi program unggulan di SMK Negeri 5 Pontianak yang mungkin bisa dibagi, di-sharing ke pemirsa Tribuners di rumah? Kalau sejarahnya SMK 5 ini banyak sekali ya program-program keunggulan itu dari tahun 3 tahun yang dimana sekolah itu mendapatkan menjadi sekolah revitalisasi. Nah, itu dari pusat, itu selama 3 tahun. Kemudian di Kalimantan Barat itu hanya 4 sekolah loh. Jadi hanya salah satunya SMK 5. Bayangkan itu ya. Jadi memang ada satu yang harus ada keunggulan lah sekolah kita. Kemudian di tahun 2021 itu kayak katakan tadi bahwa SMK 5 itu terpilih juga menjadi sekolah pusat keunggulan yang konsentrasi keahliannya itu adalah di perhotelan. Jadi dari 2001 sampai 2022 itu alhamdulillah kemarin kita sudah dapat program tersebut dari pemerintah pusat. Makanya saya bilang dari 2021 kita sibuk nih Januari sampai Desember tuh melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berbasis keunggulan tadi. Iya, baik, ini menarik sekali, semakin menarik karena kita akan memasuki satu pertanyaan terakhir. Iya, ini sudah semakin dekat dengan pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, kira-kira apa saja penghargaan yang sudah diraih SMK Negeri 5 Pontianak selain Adiwiyata? Iya, kalau soal prestasi luar biasa Mbak. Tidak kalau terhitung ya? Udah terhitung, udah. Kalau kita hitung itu ada 131. Banyak kali itu. Yang namanya penghargaan berupa piala itu udah masuk di ruangan hall sekolah. Wow, udah banyak. Termasuklah tadi kita mendapatkan program sekolah Adiwiyata. Itu salah satu sih yang di luar kegiatan itu ya. Jadi siswa banyak prestasi, baik itu di bidang olahraga, kemudian juga mereka punya prestasi di bidang keahlian program studi masing-masing. Seperti kalau anaknya busana, siswa busana itu dia punya prestasi, udah dapat juara untuk mendesain pakaian daerah itu kalau di bidang kompetensi keahliannya. Baik. Ini saya tadi udah pertanyaan terakhir Bu, tapi saya penasaran tadi karena ada di display itu kayak mengenai mereka fashion show. Apakah memang dari SMK Negeri 5 ini mendukung Bu siswa-siswi ini untuk melakukan fashion Bu? Iya, harus. Karena kan sesuai dengan kompetensi keahlian kita kan. Saya ceritakan ada 5 program keahlian ya di situ. Kalau di bidang pariwisata itu ada perhotelan, ada kuliner, ada kecantikan. Kemudian dulu terkenal juga ada busana. Cuma busana sekarang itu sudah termasuk bidang ekonomi kreatif. Nah, itu mereka bukan hanya sekedar yang seperti orang di luar 3 bulan kursus selesai, enggak. Kalau di SMK 5 itu diajarkan bagaimana mereka mampu merancang sebuah desain, kemudian dia mampu nanti menghitung berapa sih hasil jahitan dari mereka ini, baik itu dari segi bahan maupun biayanya, terus juga bisa harus mampu memasarkan. Nah itu, jadi dari awal perencanaan sampai ke akhirnya itu anak-anak busana itu sangat lihai sekali. Mereka malah kemarin sempat ya mereka mengadakan pameran sendiri ini hasil karya mereka di semester 5 yang kelas 12 itu udah mereka rancang buatan mereka, kita pamerkan ke siswanya. Nah itu kalau soal mendukung ya pasti sekolah sangat mendukung untuk para siswa sesuai dengan kompetensi keahlian. Untuk mengembangkan kompetensi mereka Bu ya. Betul. Baik, dengan berakhir pula pertanyaan tadi maka berakhir pula
pertanyaan kita tentang sekolah di Wiata untuk SMK Negeri 5. Tapi Tribuners tenang aja, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, boleh langsung di komen. Nanti kita akan sampaikan ke tim dari SMK Negeri 5 untuk menjawab ya Bu ya. Terima kasih. Namun Bu, sebelum berakhir, mungkin Ibu bisa memberikan closing statement dulu nih Bu. Entah penutup apa saja, mau disampaikan mungkin untuk siswa, untuk yang orang tua yang lagi bingung mau masukin sekolah anaknya ke SMK yang mana, atau apa aja closing statement yang ingin Ibu sampaikan. Iya, terima kasih untuk para siswa SMK 5. Mari yuk sama-sama kita melaksanakan gerakan peduli lingkungan sekolah. Ya. Kemudian para orang tua yuk mari mendukung juga kegiatan peduli lingkungan ini di sekolah SMK 5. Mudah-mudahan nanti kita juga di luar sana ya, karena kami juga sudah sedikit melakukan gerakan-gerakan tersebut, juga ikut mengkampanyekan hal-hal kebaikan tentang peduli lingkungan untuk mendukung kegiatan program pemerintah ya, sehingga Kota Pontianak insya Allah itu mudah-mudahan dari semua sekolah kami diikuti juga oleh sekolah lain. Yuk kita sama-sama ikut peduli gerakan lingkungan, berbudaya lingkungan, khususnya di sekolah masing-masing, sehingga sekolah kita, kota kita akan bersih, istilahnya bersinar ya, tidak ada sampah dan semuanya peduli dengan lingkungan secara baik itu anak sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kita membiasakan lah. Kalau sudah membiasakan akan terjadi suatu karakter. Kalau sudah jadi karakter berarti akan jadi suatu budaya yang luar biasa. Baik, ya kami dari Tribun Pontianak mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 5 Pontianak sekaligus penanggung jawab Adiwiyata Ibu Haja Milu Hatriwati SPD MPD. Terima kasih sudah datang dan sharing-sharingnya Bu ya. Semoga nanti kesempatan lain waktu datang lagi dengan title yang sama ya sebagai mempertahankan Adiwiyata. Insya Allah siap. Amin, insya Allah ini ya Bu ya. Baik, Tribuners, dengan berakhir closing statement maka berakhir pula podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya untuk menyukai podcast hari ini, dan jangan lupa juga untuk share ini ke teman-teman semua yang ada di rumah, kerabat terdekat, dan yang paling penting adalah subscribe ya channel Tribun Pontianak untuk menuju ratusan lagi nih ya viewers yang ada, agar tidak ketinggalan konten edukatif dan konten informatif dari Tribun Pontianak. Saya Virgi, sampai jumpa.